Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina waftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min khaza'i rahmatika ya arhamar rahimin. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Paripurna Darul Alman. Yang sama-sama kita hormati panitia Ramadan 1444 Hijriah. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, cerdik pandai tokoh masyarakat. Nenek mama didahulukan selangkah, ditinggikan seranting. Dahannya tempat bergantung, daunnya tempat bernaung. Para pemuka masyarakat, Bapak RT, Bapak RW, Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat serta hidayahnya kepada kita bersama, sehingga pada pagi yang berbahagia ini dan berlimpah barokah Allah masih panjangkan umur kita, sehatkan badan kita dalam rangka untuk mengisi bulan Ramadan dengan penuh amal ibadah. Salawat dan salam telah apabila kita ucapkan buat baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kaji kita yaitu seputar membahas kitab Al-Wasiyatu bi ba'di sunani Syibhul Mansiyah, karangan Dr. Haifah Abdullah Ar-Rasyid. Buku ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu 100 sunnah Nabi yang sering diremehkan atau 100 sunnah Nabi yang sering dilupakan. Pada pagi hari ini kita masuk kepada sunnah-sunnah yang sering dilupakan seputar solat, yaitu solat sunnah, solat menghadap sutroh. Jadi sutroh itu Bapak Ibu, sutroh bukan sutra ya Pak ya, sutroh. Ada banyak hadis dan athar sahih, kata penulis, menetapkan disyariatkannya memasang sutra pada saat solat. Di antaranya ada hadis riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana ahadukum yusalli fala yada' ahadan yamurru baina yadayhi fa in aba falyuqatilhu fa in ma'ahul qarin." Artinya, apabila salah seorang di antara kalian salat, jangan biarkan siapapun melintas atau lewat di hadapannya yang sedang salat. Jika orang itu menolak, maka hendaklah ia menahannya, karena sesungguhnya ia bersama setan. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Al-Mu'tamad fi Fiqhus Syafi'i dijelaskan bahwasanya haram hukumnya lewat di depan orang yang sedang solat. Berdasarkan hadis dari An Abi Jahim bin Harith qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamul mar'u yadayil musalli madza 'alaihi minal ithmi lakana ayyakifa arba'ina khairan lahu
min ayyamurra baina yadayhi. Artinya kalau orang yang lewat di depan orang yang solat itu tahu betapa besarnya dosa kalau dia lewat di depan orang yang solat, lebih baik dia berdiri selama 40 tahun daripada lewat di depan orang solat. Lebih baik dia berdiri selama 40 tahun daripada dia lewat di depan orang yang solat. Maka jika kita solat, disunnahkan kita menggunakan sutroh. Sutroh itu bahasa kitanya Bapak Ibu jamaah pembatas solat. Jadi kita dirikan di hadapan kita sutroh sebagai pembatas solat. Maka ada orang yang bertanya, kalau ada orang yang lewat di hadapan kita yang solat, kita sudah memasang sutroh, maka apa yang kita lakukan? Maka kita mesti falyada, kita hentikan. Di sedang solat kita Bapak Ibu jamaah, kita pasang sutroh di depan. Lewat orang di depan kita, maka kita boleh menghalang orang tersebut. Dalam hadis dijelaskan boleh dihalang. Kalau dia masih membandel, kita halang, menyiwuknya ke bawah Pak. Jangan ditempeleng lah Pak. Maka dalam hadis, ya, boleh kita lebih kuat daripada, dalam bahasa hadisnya falyuqatilhu. Kalau arti letter leknya bunuh Pak, bukan berarti langsung ambil parang langsung tebas kepalanya, tidak. Tapi maknanya kita harus lebih keras daripada yang tadi. Maka boleh dalam kondisi itu kita mendorongnya lebih keras dari yang pertama. Lewat dia boleh kita dorong sekemampuan kita. Kadang kalau kita kan lah tua kan, nak didorong lu badannya godang macam Pak Imam Yasri gitu. Awak gaek umur lah 80, lah goyang-goyang lu tuh. Lewatnya nak didorong awak tercampak Pak. Sekemampuan kita. Maka dalam hadis itu dijelaskan, hadis riwayat Muslim, jika seseorang dari kalian sedang solat, maka jangan membiarkan seseorang lewat di depannya. Hendaklah dia larang menurut kemampuannya. Jika enggan, maka hendaklah dia diperangi, karena sesungguhnya yang lewat tadi itu adalah setan. Maka kalau kita tidak memasang sutroh, maka kita tidak dapat hak untuk menghalangi orang lewat di depan kita yang sedang solat. Jadi ketika kita tidak memasang sutroh, kita tidak boleh menghalang orang yang lewat di depan kita, karena mereka tidak tahu kita itu sedang solat. Maka ketika kita pasang sutroh, baru kita dapat hak otomatis kita menghalang orang yang lewat di hadapan kita yang sedang solat. Sebab Bapak Ibu jamaah, kalau kita di Indonesia rata-rata kita bermazhab Syafi'i, Hambali, yang mana mazhab itu kalau solat itu bersedekap. Bersedekap Allahu Akbar. Jadi berdiri biasa dengan berdiri solat nampak bedanya Pak. Bedanya kalau bersedekap berarti dia solat. Kalau tidak bersedekap berarti sedang menunggu iqamat contohnya. Tapi kalau kita berada di daerah yang bermazhab Maliki, mereka tidak bersedekap. Allahu Akbar. Tangannya lurui ke bawah Pak. Pak sangko awak sedang menunggu qomat Pak. Sehatnya Pak Ji. Soalan orang itu solat. Atau kita lewat di hadapannya kita karena kita tidak tahu dia sedang solat. Maka disunnahkan kalau kita solat memasang sutroh. Pertanyaannya, kalau kita sedang solat berjamaah, apakah mesti memasang sutroh? Maka jawabannya tidak. Karena sutrotul imam, sutrotul makmum. Sutrohnya imam adalah sutrohnya makmum juga. Jadi imam itu pakai sutroh juga Pak. Sebetulnya. Karena kalau di tempat kita, alhamdulillah, jarak imam dengan dinding itu tidak terlalu jauh.
Kadang ada orang buat mihrab tu tergodang betul, Pak. Jauh ni, dapat lewat 10 meter ke muka tu. Jadi jarak sutroh dengan imam tu tidak terlampau jauh. Berapa jarak sutroh dengan tempat kita solat itu? Sejarak kambing lewat. Atau 3 hasta. Sehasta segini, di 3 hasta itu jaraknya antara dengan kita solat dengan sutroh tersebut. Sebab kalau dokek-dokek betul, Pak, payah. Apalagi kalau kita di Madura, Pak, pecinya tinggi-tinggi, Pak. Awak nomor 10, 9 tinggi, Pak. Kalau Madura setinggi itu, Pak. Jadi masjid kita tu ada jarak sujud dengan dinding tu. Jadi kalau panjang peci nak terhompe ke muka. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam solat berjamaah kita tidak perlu memasang sutroh, karena sutrohnya makmum itu sutrohnya imam. Lalu bagaimana kalau pada kondisi tertentu, maaf cakap, keluar angin, Pak. Kita sedang solat berjamaah, awak sedang berada sop paling depan di tengah-tengah pula tu. Lalu bagaimana cara kita keluar dari saf itu? Pastilah kita melewati orang yang sedang solat. Tadi dosanya lebih baik tegak selama 40 tahun daripada lewat di depan orang yang solat. Maka pada kondisi ini ada SOP kalau mau keluar dari solat. Apa SOP-nya? Berdasarkan hadis Nabi. An Aisyah radhiyallahu anha, "Idza ahdasa ahadukum fi salatihi falyakhudh bi anfihi thumma liyansarif." Kata Aisyah, apabila salah seorang di antara kalian berhadas, keluar angin. Maklumlah kadang, Pak, kita dah tua, angin tu keluar aja. Atau subuh-subuh ni asyik hidup pilin-pilin perut tu. Keluar angin tu. Dah kita tahan, Pak. Dari awal takbir tu lah mulai sosak lah, Bu. Dah ditahan-tahan lah, biru lu muka, nak keluar juga. Akhirnya di rakaat kedua keluarnya. Bagaimana cara kita keluar? Kata Rasulullah SAW, "Falyakhudh bi anfihi." Kalau keluar hadas, buang angin kita setengah kita solat, bagaimana cara keluarnya? Falyakhudh bi anfihi. Pici hidung. Tutup hidung. Thumma liyansarif. Kemudian keluarlah dari tempat solat. Maka ketika kita pegang hidung, lalu keluar kita solat. Sini kita berdiri. Saf kedua misalnya. Batal. Pegang hidung Bapak Ibu jamaah, keluar kita menuju pintu. Jadi dari saf ini depan ke sudut, lalu ke sana, lalu ke pintu. Lalu hukum kita lewat di depan orang yang solat itu tidak berdosa. Dan bagi jamaah, nampak jamaah yang lain karena hadas dia memisahkan diri keluar solat, jangan pula diambil. Halo sebelah siku, sehingga payah Pak tu nak keluar. Bapak Ibu jamaah, tahun 2005 boleh dulu, mohon maaf Bapak Ibu jamaah, waktu saya tinggal di sini, kejadian di hari Jumat di sini, Pak. Saya masih ingat betul, tergambar persis. Mohon maaf, ada orang tua kita yang sudah tua renta, udah utur. Jadi kalau hari Jumat itu setengah jam sebelum salat Jumatnya lah tiba. Kami masih bersih-bersih kapet waktu itu, beliau udah datang. Pas salat Jumat masih aman. Pas mulai solat, saya kebetulan di sini, beliau tak jauh dari saya. Mungkin keluar anginnya, Pak. Pergi beliau tu ke sudut, sampai ke sudut, tak dikasih lewat oleh jamaah yang lain berada di situ. Sehingga tergiko-giko je Bapak doa. Sampailah Assalamualaikum warahmatullahi. Apa tu masih di situ? Itu untung buang angin je Bapak Ibu. Kalau ikut induknya mungkinlah keluar di situ induknya tu. Kami nampak yang membersihkan karpet. Maka jamaah boleh kasih ruang. Tidak membatalkan solat kita Bapak Ibu jamaah. Kasih ruang. Dan tidak berdosa pula kita lewat. Lalu pada kondisi itu,
ada soft yang kosong di tengah. Maka kita jamaah yang akan mengisi memenuhkan soft itu. Maka merapatkan soft itu ke tengah. Memulai soft itu dari selurus imam, lalu mengisi kiri kanan. Kalau kosong di sini, maka yang ini geser ke sini. Geser selangkah, geser selangkah, geser selangkah, geser terus sampai dia rapat penuh. Akhirnya sudut sana kosong, tak masalah. Jangan yang belakang belum maju dulu, Pak. Yang samping geser. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu SOP tentang bagaimana kalau kita buang angin dan keluar memisahkan diri dari solat. Kemudian hadis Nabi dari Abu Dzar, Rasulullah SAW bersabda, "Idza qama ahadukum yusalli fa innahu yasturuhu idza kana baina yadayhi mithlu akhiratir rahli, fa idza lam yakun baina yadayhi mithlu akhiratir rahli, fa innahu yaqta'u salatahu al-himar wal mar'ah wal kalbul aswad." Artinya apabila salah seorang dari kalian berdiri solat, ia akan terhalangi jika di hadapannya ada sesuatu semisal pelana unta. Jadi pembatas solat sutroh itu tingginya semisal tingginya pelana unta. Jadi pelana unta itu ada tempat duduknya, Pak. Bapak-bapak yang sudah pergi umroh haji itu nampak pernah naik unta. Itu pelananya itu tinggi setinggi itulah, tinggi sutro penghalang. Berapa tingginya? 40 sampai 60 cm. 2 kali panjang roll tinggi. Lalu dijelaskan juga oleh para ulama, bagaimana kalau kurang dari 60 cm, kurang daripada itu, maka kata para ulama, boleh selagi itu diketahui bahwa itu sebagai pembatas solat. Andai tidak ada yang setinggi itu, Pak, kita jadikan peci kita, Pak, masih boleh, Pak. Atau kurang daripada tinggi peci, ada letaknya HP di muka, itu tidak disarankan. Sebab bangun sujud nanti tidak dijamin HP masih ada, Pak. Alah, nak jadi solat, lah hilang HP. Itu tidak disarankan. Ibu tas mungkin ditaruh depan, atau barang-barang yang lain yang kurang tingginya daripada itu, tidak masalah kata para ulama. Ataupun yang lebih tinggi daripada itu tidak juga menjadi masalah. Yang penting selama orang tahu itu dijadikan sebagai sutroh atau pembatas solat. Kemudian lanjutan hadis itu, kalau tidak ada sutroh setinggi pelana unta tadi, fa innahu, kemudian kalau ada orang lewat di hadapannya, fa innahu yaqta'u salatahu, maka solatnya itu terputus. Terputus ini bagaimana? Apakah solat kita batal atau tidak? Maka kata para ulama, yaqta'u salatahu, solatnya terputus itu bukan bermaksud tidak sah atau batal solatnya, tapi kata para ulama merusak solat. Jadi kalau ada orang lewat di hadapan kita yang kita tidak pasang sutro, rusak solat kita. Dalam hadis ini disebutkan yang lewat di hadapannya itu al-himar. Al-himar itu keledai. Jadi kalau lewat keledai, maka rusak solatnya. Sebab pada zaman dahulu, Bapak Ibu jamaah, keledai ini adalah kendaraan pedagang. Di semakin banyak barang dagangannya, semakin kayunya, Pak, semakin banyak keledai. Zaman dulu. Kalau kini tidak pakai keledai, semakin kayu, semakin banyak Fortuner, semakin banyak Lexus di rumah. Jadi lewatnya, mak kayu lah. Mulai. Jadi husuknya tu hilang. Kemudian yang kedua, wal mar'ah. Lewat di hadapannya tidak ada sutroh, lewat perempuan di hadapannya. Itu pun juga merusak solat. Sebab kalau awak laki-laki itu, kalau perempuan lewat tu payah, Pak. Walaupun pandangan kita ke tempat sujud, nampak telapak kakinya je, Pak. Tu mulai berangan-angan. Mak, putih kaki.
masih tegang kaki. Siapa ya? Biasanya jamaah Masjid Darul Aman ni lah gaik-gaik sedang je. Ikut lain lah, dulu nak gadi model mulai. Akhirnya tak usut solat. Wal kalbul aswad, yang terakhir dalam hadis ini, wal kalbul aswad, maaf cakap artinya anjing hitam. Protes ibu-ibu, kenapa kami disetarakan dengan ini? Maka jawabannya, Nabi sengaja menyebutkan kalbun aswad itu artinya anjing hitam. Dan Nabi menjelaskan dalam hadis riwayat Muslim, kalbun aswad asyaitan. Anjing hitam itu adalah setan. Jadi kalau bayang-bayang ini tuh Pak, kalau yang anjing hitam itu jarang wak nampak. Yang hitam ya Pak, yang pekat, tidak ada campur-campur. Kadang ada hitam, ada coklat kawan. Yang anjing full hitam, kata Nabi, kalbun aswad, anjing hitam asyaitan. Itu adalah setan. Dia jarang wak nampak. Kok ada di rumah bu, apa tu bu pelihara anjing hitam anjing tu, mulailah ditubuh malam. Ini setan kan. Para orang-orang yang suka paburu. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah tentang masalah sutra. Yang terakhir Bapak Ibu jamaah, apa-apa saja yang boleh kita jadikan sebagai sutra. Maka kata para ulama dijelaskan, yang pertama adalah anak panah. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, bahwasanya kalau Nabi dia solat, dia tancapkan anak panah di depannya sebagai sutra. Maka boleh dijadikan anak panah sebagai sutra dengan syarat ditancapkan. Yang kedua, hewan tunggangan, bukan hewan peliharaan. Kalau kucing, pus, apa tu, tidak bisa jadikan. Hewan tunggangan seperti kuda, unta, keledai boleh dijadikan dengan syarat hewan tunggangan ini dia mengerti bahasa. Bahasa awaknya patuh. Tagak, tagak. Duduk, duduk. Baring, baringnya. Jadi hewan tunggangan yang patuh. Kemudian yang kedua kata para ulama, hewan tunggangan itu diikat terlebih dahulu, kemudian dia patuh. Kalau tak patuh Pak, pas wak rukuk disipak aja Pak. Kalau kudo kan, ini liar Pak, kudo liar kan. Yang ketiga, tiang. Jadi tiang ni, bersyukur kita masjid kita ada tiang, bisa dijadikan sutra. Jadi kalau nak solat kita menghadap tiang. Jadi tiang ini bisa dijadikan sutra kata para ulama. Yang kelima, yang keempat, pohon. Pohon bisa dijadikan sutra pembatas solat. Hadisnya panjang, yaitu kisah dari sahabat, pada suatu malam kami ingin melakukan perang Badar. Pada malam itu sahabat semuanya disuruh oleh Nabi tidur kecuali saya dan Rasulullah. Rasulullah melaksanakan solat malam menghadap ke sebuah pohon. Jadi Nabi pernah menjadikan pohon sebagai sutra. Yang kelima, tongkat atau tombak. Di tombak Bapak Ibu, Nabi dalam hadis riwayat Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan agar meletakkan ujung tombak di hadapannya ketika, maka beliau pun solat mengarah ke situ dan para jamaah pun ikut di belakang beliau. Jadi tombak pun boleh dijadikan sebagai sutra atau tongkat kayu. Tapi dengan syarat jangan ditumbangkan Pak, ditegakkan. Kalau di masjid pocah di keramik itu lah. Carilah yang berkaki tiga, aku ancak jadiin gua tripod tu. Tapi jangan live dulu lah. Yang pakainya live dulu yang solat. Kemudian yang keenam kata para ulama, dinding. Jadi dinding boleh jadikan sutra. Yang ketujuh kata para ulama, manusia. Di manusia itu boleh dijadikan sebagai sutra. Tapi ada syarat. Manusia itu yang boleh dijadikan sutra itu harus kita menghadap ke punggungnya.
Tak boleh saling berhadapan. Sebab nak jadi solat ni golak-golak je berdua jadi. Harus punggungnya. Sebab Bapak Ibu jemaah, tak selamanya kadang-kadang kita berada di daerah muslim ini. Kalau Indonesia ada masjid musholla masih terdengar azan. Mana tahu dapat jalan-jalan ke Eropah. Nak solat azan tak ada. Musholla apa lagi? Nak melaksanakan solat ada padang rumput tapi tak boleh diinjak rumputnya. Kena tangkap polisi. Mana solat di trotoar? Yang mana kalau di Eropah orang lebih banyak lewat trotoar daripada jalan. Orang lalu lalang. Bagaimana supaya orang tak lewat nanti di depan kita solat? Suruh kawan tegak di depan. Menghalang kita untuk solat. Solat kita. Punggung kawan tu dijadikan. Kemudian tak boleh pula menjadikan manusia itu yang sedang tidur sebagai sutra. Sedang loloknya Pak. Lolok si Pak sutra. Itu bukan solat mayat ya Pak ya. Tapi tidak boleh kata pula sebab hilang khusyuk juga. Sebab kalau orang tidur tu Bapak Ibu jemaah macam-macam lah kerajaannya kan. Keluarlah tariakinya. Menggaruk-garuk lah segala macam, hilang khusyuk kita solat. Kemudian kata para ulama tidak boleh dijadikan sutroh itu perempuan. Perempuan tak boleh. Sampai walaupun itu istrinya. Sebab nak jadi solat juga Pak. Tapi ada juga ulama yang membolehkan perempuan sebagai sutroh dengan catatan dia itu mahramnya. Istrinya, anaknya, ponaannya. Kalau perempuan lain lah boleh nak boleh orang. Kak, tagak psikolog kak. Tak jadi solat tu. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu selama Ustaz kami solat di siku sunat tak pakai sutra tu. Mazhab Syafi'i cukup dengan sajadah itu sudah menjadi sutra. Jadi batas sajadah ke Bapak Ibu jemaah itu sudah menjadi sutra. Jadi kalau batas sajadah kaki di situ, sujud di situ kok batasnya lewat wak di muka kok Pak tidak berdosa karena batasnya sudah ada. Lewat di muka batasnya tu nak masalah Pak. Tapi kalau lewat di tengahnya roketnya solat tu itu baru yang menjadi berdosa haram. Tapi kalau lewat di muka kok nak masalah. Selagi gaya tu agak jauh tu. Kadang awak pun jauh-jauh. Siko solat apa putanya siko. Kadang datuk je sogan ni putanya belakang kau. Jauh betul. Tak masalah depan sini lewat karena sudah ada batasnya. Jadi sajadah pun dipakai atau kain pun dipakai sudah sah menurut mazhab Syafi'i sebagai sutra. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kaji kita tentang sunnah-sunnah yang sering dilupakan seputar solat, yaitu solat menghadap sutra. Jadi kita disunnahkan, kata para ulama, disunnahkan bagi orang yang solat sendirian yang dikhawatirkan orang lalu lalang di hadapannya, maka disunnahkan untuk menggunakan sutrah. Demikianlah kaji kita pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Dan tentunya saya juga berharap apa yang terjadi di Panam dulu Bapak Ibu jemaah, lewatnya Pak ODGJ ditampani imam pasok subuh. Masih ingat beritanya? Di Panam ni Pak. Maju dia, ditampar ni imamnya. Viral tu. Jadi tolong Bapak Ibu jemaah iko kawan ambo Yasri kau. Yasri kau, cik kau kawan ambonya. Jadi kalau adanya lewat ODGJ so Pak, jangan sampai kamu kau langsung tegang Pak. Langsung pakcik tangannya. Esok kau nak tikam lo kawan esok. Ya Pak ya. Jadi tolong diperhatikan. Kalau orang gila tu lah lewatnya, halanglah copet. Kalau bisa batalkan solat seorang, bawanya nanti ditahan dia, nanti baru diinterogasi. Sebab banyak sekarang pura-pura gila Pak, rupanya ndak ada Pak suruhan. Hati-hati Pak. Seorang kota imam awaknya, habis juga. Demikianlah kaji kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama.
Mari sama-sama kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.